ternyata masih ada jutaan anak yang tidak bersekolah karena berbagai alasan. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengungkapkan ada jutaan anak usia sekolah tidak merasakan bangku sekolah. Ribuan anak jenjang SD SMP putus sekolah. Kebanyakan penyebab angka putus sekolah diduga lantaran faktor ekonomi dan pernikahan dini. Pemirsa, kasus anak putus sekolah masih terjadi di Indonesia, padahal seharusnya negara menjamin hak pendidikan setiap anak Indonesia. Anak putus sekolah harus berjuang mendapatkan pendidikan di tengah keterbatasan ekonomi. Permasalahan anak tidak sekolah atau ATS masih menjadi masalah yang cukup besar bagi perjalanan pendidikan Indonesia. Ada ribuan anak yang terpaksa meninggalkan bangku sekolah. Lantas, bagaimana pemerintah seharusnya bertindak menghadapi kondisi ini? Inilah kisah tentang Banyuwangi, sebuah wilayah yang mengatasi beragam tantangan anak tidak sekolah atau ATS melalui pendataan dan beragam program inovatif. Ya, alhamdulillah Banyuwangi memang bisa menurunkan angka ATS yang di awal 2024, tepatnya bulan Agustus itu angka ATS kami mencapai 11.000 lebih. Dan dalam bentuk berbagai macam strategi dan intervensi yang kami lakukan, sehingga bisa turun 50% kurang lebihnya hingga mencapai 6.000 di bulan Juni tahun 2025. Hal ini memang menjadi prioritas ya, konsentrasi kami cukup besar untuk menangani ATS karena ini masalah fenomenal di mana kami merasa bahwa setiap anak harus memiliki pendidikan, setidaknya mereka bisa mencapai SMA. Ini merupakan fokus dari program kami untuk bisa menurunkan angka ATS, dan intervensi ini kami lakukan berdasarkan data. Kami merasa bahwa data adalah hal yang paling fundamental yang harus disiapkan untuk bisa kita tindak lanjuti sehingga angka ATS bisa turun, sehingga intervensi kami itu tepat sasaran. ATS yang ada di Kabupaten Banyuwangi ini kita kan tidak tahu ya sebetulnya datanya ada berapa. Kita kan pakai satu data milik Pusdatin. Nah, data Pusdatin itu kami padu-padankan dengan data kami yang ada di lapangan betul-betul secara faktual anak itu ATS. Nah, disinilah kami penting memadukan data, kemudian kami melakukan verifikasi sesuai dengan kondisi yang ada, kemudian kami validasi sehingga data yang lahir setelah verifikasi itu juga merupakan hal yang penting bagi kami untuk melakukan tindak lanjut. Selamat pagi teman-teman sekalian, hari ini kita bersama-sama untuk bisa mengetahui data ATS ya. Setelah dapat data dari Bukabit berupa data ATS, itu kami menelusuri ada salah satu. Dengan tingginya angka ATS, akhirnya kami berpikir perlu ada satu inovasi yang bisa menggerakkan kami bersama-sama. Lahirlah Rindu Bulan, yaitu rintisan Desa Kelurahan Tuntas Wajib Belajar 12 tahun kala itu. Tetapi kami menyesuaikan saat ini sesuai dengan wajar Dikdas 13 tahun, sehingga rintisan Desa Tuntas Wajib Belajar 13 tahun. Rindu Bulan ini adalah satu inovasi yang menjadi rumah besar kami untuk menuntaskan ATS.
Bagi Bu Lina, data bukan hanya sebuah angka yang tertera di layar komputer, tapi kunci untuk memahami kenyataan, siapa mereka, di mana mereka tinggal, dan mengapa mereka berhenti sekolah. Dari data Pusdatin inilah perjalanan dimulai, dibersihkan di ruang data Dinas Pendidikan menuju desa-desa dan sekolah-sekolah. Tempat para operator memastikan kebenaran di balik setiap nama yang tercatat. Peran kami di desa yaitu sebagai operator memverifikasi data anak-anak yang putus sekolah. Tanggung jawab kami itu ada di tingkat desa. Jadi untuk warga kami di lingkup satu desa, yaitu untuk memverifikasi bahwa apakah benar data-data tersebut anak putus sekolah atau memang kesalahan data. Untuk awalnya kami itu menerima data dari kabupaten, yaitu berupa file Excel dan juga ada yang melalui aplikasi. Itu beberapa data tersebut kami terima hanya berupa nama anak dengan nik serta nama orang tua. Tetapi untuk nama sekolah dan untuk status sekolahnya itu tidak ada. Jadi kami bertugas untuk memverifikasi di lapangan itu bahwa benar-benar anak itu tidak sekolah atau masih sekolah di mana, seperti itu. Untuk langkah awal yaitu setelah kami terima data, yaitu di situ hanya ada nama dan nik, maka kami mencari data orang tuanya, yaitu melalui sistem kami yang mencakup data-data nama penduduk desa kami. Jadi seketika memang sudah ketemu untuk nama orang tuanya, maka kita akan lebih mudah untuk verifikasi anak itu ada di mana. Pak, ini ada kiriman ATS anak yang tidak sekolah dari kabupaten. Nama-nama iki dikon goleki terus arek iki sekolah apa ora. Coba Pak. Berarti setelah kami mendapatkan nama-nama orang tua, yang kami lakukan adalah menghubungi teman kami, rekan kerja kami, contohnya yaitu RT atau teman kami yang ada di wilayahnya, untuk datang ke rumahnya yang bersangkutan, untuk anak tersebut ada di mana, kalau memang sekolah di mana, untuk memvalidkan data yang dibutuhkan. Oke, halo. Kalih Pak Fauzan, ini Pak punya data anak sampean niku ora sekolah, jare kabupaten niku anak sampean niku gak sekolah. Saiki jane anak sampean niku sekolah apa ora Pak? Umpama sekolah ning ndi Pak? Kalau selama ini memang ada beberapa anak yang kami mengharuskan datang ke lapangan atau langsung ke rumah yang bersangkutan karena memang kami tidak mempunyai akses kontak dari mereka. Entah dari RT-nya yang tidak mempunyai HP atau kami tidak mempunyai nomor HP di lingkungan tersebut. Jadi kami otomatis harus ke lapangan untuk menanyakan secara langsung kepada orang tuanya. Verifikasi data bukan sekedar memeriksa dari depan layar, tetapi menyusuri rumah demi rumah, mencari wajah-wajah kecil untuk memastikan keadaan mereka. Sebab di balik setiap pintu yang diketuk, selalu ada harapan baru yang bertumbuh. Jadi kalau data itu sudah kami temukan, data itu permasalahannya karena apa? Kalau salah satu contoh itu karena memang anak tersebut tidak sekolah karena dari sisi ekonomi orang tua. Maka kami akan arahkan itu bantuan dari desa, mungkin mendatangi orang tua, bisa memberikan bantuan sekaligus untuk arahan agar anak tersebut bisa terus sekolah. Kalaupun dimaksimalkan tidak sekolah, maka kita arahkan ke PKBM atau sekolah paket itu. Yang penting untuk anak tersebut bisa mempunyai pendidikan yang cukup. Secara offline kami lakukan dengan menyebarkan data spreadsheet Excel yang nantinya akan dilengkapi oleh operator desa dan operator sekolah secara manual.
Data ini kami butuhkan karena sesungguhnya kami ketika sudah real time anak-anak ATS itu hilang dari data dashboard ATS, kami tidak punya data. Melalui data manual inilah kami akhirnya memiliki data berapa anak yang dulunya ATS dan sekarang sudah kembali menjadi anak-anak yang menikmati pendidikannya di sekolah. Data dan verifikasi lapangan itu sangat penting. Kenapa? Satu, real nyata di lapangan itu keadaan anak itu bagaimana. Kadang dinyatakan DO, ternyata anaknya masih sekolah kayak gitu. Terkadang dinyatakan DO, anaknya tidak ada kayak gitu. Jadi menurut saya ketika data itu di cross check dan kita di lapangan benar-benar dapat yang valid, itu sebuah fondasi utama untuk melakukan apapun ya, data yang benar itu tadi. Penanganan ATS itu yang jelas data harus valid sesuai di lapangan. Salah satu intervensi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dalam mengembalikan anak tidak sekolah kembali ke sekolah adalah menuju ke sekolah formal dan non-formal. Saat ini kami berada di salah satu tempat kursus dan pelatihan bagi anak-anak ATS yang sudah kembali ke sekolah. Nah, bersama dengan anak-anak ATS yang kembali ke sekolah non-formal, kami memberikan salah satu intervensi dengan memberikan pelatihan kursus sebagai bekal pelatihan mereka. Selain mendapatkan ijazah, juga mendapatkan sertifikat keterampilan, dalam hal ini tata boga dan juga keterampilan yang lain. Ini harganya ya? Ada pasang harga. Oh, luar biasa berani. Bisa langsung di order. Iya. Tadi udah ada yang beli ya? Ada. Ini juga nambah lagi. Oh. Nambah lagi Bu. Iya, iya. Besok masih ada pukis? Insya Allah. Pesan untuk di kantor ya. Pesan berapa Ibu? Ya, saya cukup bangga karena ATS bisa diturunkan berkat kerja kolaborasi. Ya, komitmen pemerintah daerah terkait dengan ATS ini cukup besar ya, karena secara berkala kami juga selalu memonitor kegiatan penurunan angka ATS. Dan kami sangat ingin mencapai di titik nol, tentu saja, nol ATS ya. Tetapi itu tentu membutuhkan perjalanan panjang dan juga kerja keras. Setidaknya dalam tahun ini kami sudah ada zero dropout. Nah, ini adalah satu langkah awal kami untuk selanjutnya bisa menindaklanjuti bagaimana LTM atau lulus tidak melanjutkannya juga bisa turun. Dan yang fokus utama kami saat ini untuk mencapai Wajardikdas 13 tahun adalah bagaimana bisa anak-anak yang belum pernah bersekolah itu segera mendapatkan pendidikan sesuai dengan jenjangnya. Perjalanan untuk mewujudkan pendidikan bermutu bagi semua memang belum selesai. Namun, Banyuwangi telah membuka jalan terang bagi daerahnya. Dengan ketepatan data dan sinergi kerja bersama, mereka berhasil menekan angka anak tidak sekolah. Dengan partisipasi semesta melalui kolaborasi para pemangku kepentingan, penanganan anak tidak sekolah di Indonesia akan berjalan baik sebagai upaya memberikan layanan pendidikan yang bermutu untuk semua.